Pemirsa, jelang pesta demokrasi, setiap anggota masyarakat atau warga negara Republik Indonesia akan menyalurkan hak suaranya pada pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020. Gereja sangat diharapkan dapat mengedukasi masyarakat untuk memilih pemimpin berjiwa Pancasila. Meski tidak boleh terlibat dalam politik praktis, gereja-gereja mempunyai peranan besar untuk mengedukasi jemaat supaya dapat menggunakan hak suaranya dalam pemilihan kepala daerah, khususnya di 7 kecamatan, 54 kelurahan, 735 rukun warga, 3.844 rukun tetangga pada Kota Tangerang Selatan pada 9 Desember 2020. Selain itu juga, gereja harus memberikan keteladanan kepada jemaatnya dengan mengambil peranan untuk jemaat agar memilih pemimpin yang memiliki semangat dan berjiwa nasionalis, pribadi yang Pancasilais, takut akan Tuhan, dan benci dengan politik uang maupun segala bentuk suap. Nilai-nilai ini selaras dengan ajaran Kristiani, menyangkut persyaratan dan kompetensi seorang pemimpin. Salah satu contohnya seperti yang tertulis dalam kitab Keluaran 18 ayat 21, bahwa memilih pemimpin harus terpenuhi kriteria sebagai berikut. Pertama, memiliki kecakapan. Kedua, takut akan Allah. Ketiga, orang yang dapat dipercaya. Keempat, orang yang benci pada pengejaran suap. Jelaslah bahwa aspirasi konstituen sepatutnya mengacu pada nilai-nilai tersebut. Sebuah ironi ketika Albert Einstein, seorang tokoh yang sangat populer dalam ilmu pengetahuan tetapi ateis, memberikan sebuah adagium, "Try not to become a man of success, but rather try to become a man of value." Cobalah untuk tidak menjadi orang yang sukses, melainkan mencoba untuk menjadi orang yang bernilai. Maka pemilihan harus berorientasi pada nilai sebagai sorotan primer. Saat masyarakat menggunakan hak demokrasinya untuk memilih pemimpin, pertimbangkanlah soal kepribadian seorang pemimpin yang berimplikasi pada kinerjanya dalam pemerintahan. Pemirsa, terkait dengan pilkada di Kota Tangerang Selatan pada 9 Desember 2020, Pantai Costa Pos berkesempatan mewawancarai salah satu calon, yaitu Benyamin Davin, wali kota, wakil wali kota Tangsel, sekaligus calon wali kota Tangerang Selatan, mengungkap seputar visi misi di Kota Tangsel. Ikuti wawancaranya. Ya, bagi pemirsa Pantai Costa Pos dimanapun Anda berada, pada saat ini kami sedang bersama dengan Bapak Benyamin yang adalah Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, dan saat ini beliau sedang mempersiapkan diri untuk maju ke level yang lebih baik lagi, yaitu menjadi pemimpin di Tangerang Selatan. Untuk saat ini kita mau mendengar beberapa hal yang menjadi visi misi Bapak Benyamin untuk selanjutnya. Sebagai orang yang sudah sangat berpengalaman di wilayah Tangerang Selatan ini, kita mau mendengar hal yang baik dari beliau. Untuk kedepannya kita juga mempersiapkan pilkada yang nanti akan dilaksanakan pada bulan Desember. Ya, jadi nanti kami beri waktu Pak untuk menyampaikan visi misi, juga ada beberapa pertanyaan yang nantinya akan kita sampaikan. Silakan kami
berikan waktu buat Bapak Benyamin. Selamat siang buat seluruh pemirsa dari Pantai Costa Ya, Pos. Pantai Costa. Saya Benyamin Daphni. Betul saat ini saya sedang dalam posisi mencalonkan diri sebagai wali kota di Tangerang Selatan. Misi saya adalah mewujudkan Tangerang Selatan unggul dan lestari. Latar belakangnya yang pertama adalah bahwa posisi strategis Tangerang Selatan yang berada di antara pusat pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, yaitu Jakarta, Kota Depok, Kabupaten Bogor, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang. Kemudian yang kedua, pertumbuhan penduduk kita 3,4% per tahun, sehingga hari ini 1.700.000 jiwa, maka 10 tahun lagi dari sekarang kita menjadi 3 juta jiwa. Melihat dua posisi ini saja, jumlah penduduk dengan lingkungan strategis ke Tangerang Selatan, maka Tangerang Selatan ke depan manusianya, lingkungannya, konstruksinya itu harus unggul dan juga sekaligus lestari. Itu rencana visi yang akan saya. Jadi bicara soal unggul dan lestari. Iya. Oke, untuk masyarakat saat ini yang sering dipertanyakan adalah bicara soal pengalaman Pak, dan dampak positif yang sudah dijalani selama ini sebagai wakil dalam beberapa waktu. Iya. Ya, saya memang berasal dari birokrat. Tahun 83 saya memulai karir di Kabupaten Tangerang sebagai pegawai negeri sipil dan pensiun kemarin tahun 2015, sehingga sampai dengan hari ini pengalaman kerja saya di lingkungan pemerintahan Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan itu 37 tahun. 37 tahun. Jadi rasanya asam, garam, pahit, manis, seluruh pengalaman strategis pemerintahan saya sudah pernah lalui lah, kira-kira begitu. Pengalamannya benar-benar ada. Begitu Iya, dan kebetulan pendidikan saya pun juga dari jurusan ilmu pemerintahan, Fakultas Sosial Politik Unpad Bandung gitu. Oh, Jadi berasal dari gabung. Unpad Bandung, Iya. fakultasnya terkait pemerintahan. Pemerintahan. Baik, berikutnya Pak, ada pertanyaan lagi terkait pemimpin yang pro milenial dan profesional. Nah ini yang Iya. karena wakil Bapak juga nanti kan adalah Milenial. berbicara soal milenial dan profesional. Betul. Gimana? Ya, penduduk Tangerang Selatan yang 1.700.000 jiwa itu usia produktifnya dari 14 tahun sampai dengan 64 tahun itu 65% lebih. Dan dari komposisi itu hampir separuhnya itu usia milenial. Usia milenial dari 15 tahun sampai dengan 35 dan 40 tahun. Itu jumlahnya besar sekali dan mereka produktif, sehingga saya kebetulan didampingi oleh calon wakil wali kota Tangerang Selatan saya, seorang arsitek profesional, dia anak muda mewakili milenial. Mudah-mudahan kolaborasi ini akan menjadikan Tangerang Selatan dahsyat ke depan. Ya, baik. Terakhir Pak, untuk berbicara mengenai karya nyatanya nanti Pak, karena kan cukup besar warga Tangsel ini, selain mayoritas Muslim, Nasraninya juga cukup besar. Nah, ini yang menjadi kebutuhan untuk bisa Bapak menyatakan sesuatu untuk karya nyatanya bagaimana Pak untuk kedepannya Iya. Tangerang Selatan. Saya sering kali hadir di gereja, di komunitas-komunitas agama yang non-Muslim dalam berbagai kesempatan, di tempat pura, saya juga hadir, di Kelenteng juga saya pernah hadir, dan saya katakan bahwa kalau mau melihat Indonesia dalam skala kecil, harmonisasi, kemudian juga semua perbedaan ada di Tangerang Selatan. Ada di Tangerang Selatan, sehingga bagi Tangerang Selatan, bagi kami pemerintah kota sekarang dan seterusnya, soal harmonisasi, soal perbedaan itu adalah sebuah anugerah. Dan itu harus kita syukuri, harus kita pelihara, harus kita kembangkan di waktu kemudian hari, justru menjadi modal pembangunan. Artinya sebaliknya, saya pernah tegaskan dalam beberapa kali pertemuan Natal di beberapa gereja bahwa tidak ada tempat di Tangerang Selatan bagi orang-orang yang akan mempermasalahkan soal perbedaan-perbedaan kita. Itu tidak ada tempat, dan itu pasti akan berhadapan dengan hukum di Tangerang Selatan. Sehingga mari semuanya kita selesaikan dengan cara-cara yang Pancasila sudah diajarkan, musyawarah dan seterusnya, nilai-nilainya semua ada di situ. Bumi Pancasila Tangerang Selatan ini. Ya, setuju Pak. Tangerang Selatan yang menjadi kompleks luas dan masyarakatnya juga berpendidikan cukup tinggi, banyak sekali wilayah ini.
menjadi satu potensi ya. Jadi kami juga kalangan Nasrani pasti tentunya ingin mendapatkan bagian yang terbaik juga di wilayah ini untuk bisa berkarya aman, damai, ya sejahtera di wilayah ini. Gitu, Pak, ya. Bahkan dalam beberapa kesempatan, beberapa tahun yang lalu, kolaborasi ini sudah bagus. FKUB kita sangat aktif. Artinya begini, saya pernah menyaksikan bahwa ketika sholat Idul Fitri, yang menjaga lingkungan, menjaga supaya tidak ada keributan, itu dari pemuda Nasrani, Kristiani. Kemudian juga saya pernah menyaksikan ketika ada perayaan Natal di satu gereja, yang menjaga itu dari remaja masjid di sebelahnya. Oh, itu luar biasa. Itu Indonesia itu seperti itu, dan itu akan terus kita pelihara, kita kembangkan. Baik, terima kasih untuk waktunya. Pesan-pesan. Mungkin Terima pesan kasih terakhir banyak. Pak untuk nanti di hari Tanggal 9. Pilkada nanti. Ya, saya sangat berharap kepada kaum milenial tentunya dan semua saudara-saudara dari umat Kristiani, tanggal 9 Desember itu datang ke TPS. Jangan khawatir terhadap coronavirus, karena panitia, KPPS, KPU dan sebagainya sudah mengantisipasi. Dan saya diberikan saran pertimbangan oleh para tenaga medis, ahli medis dan sebagainya. Coronavirus itu bisa kita lawan dengan strategi mudah kok, meningkatkan daya tahan tubuh dan 3M, memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Dan pastikan nanti surat suara kita diterima, kemudian hadir di tempat pemungutan suara, dan jangan lupa coblos nomor 3 Benyamin Daphni dengan Pilar Sekaiksan.